warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Putri Dewi Tasari dengan NIM 426200008 dari kelas 1A Program Studi D4 Teknik Multimedia dan Jaringan jurusan Teknik Elektro. Pada video kali ini kita masih membahas mengenai hukum eksperimental yang merupakan lanjutan pembahasan dari video sebelumnya. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu yang pertama, hukum tegangan Kirchhoff, yang kedua, resistor dalam hubungan seri dan paralel, dan yang ketiga, pembagian arus dan tegangan beserta masing-masing contoh soalnya. Nah, untuk lebih lengkapnya, simak videonya sampai akhir ya. Keep enjoy! Hukum eksperimental yang akan kita bahas pada kesempatan ini ada 3, yaitu yang pertama, hukum tegangan Kirchhoff, yang kedua, resistor dalam hubungan seri dan paralel, dan yang ketiga, pembagian tegangan dan arus. Untuk pembahasan pertama, kita masuk pada hukum tegangan Kirchhoff. Untuk hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff Voltage Law, Gustav Robert Kirchhoff menyatakan bahwa penjumlahan aljabar dari tegangan di sekeliling suatu lintasan tertutup sama dengan 0. Untuk persamaan dari hukum tegangan Kirchhoff, di mana V1 tambah V2 tambah V3 tambah Vn sama dengan 0. Nah, untuk ilustrasinya, mari kita melihat pada gambar yang telah disediakan, di mana jika kita bergerak dari node A dan kembali menuju node A, maka akan didapati sebuah lintasan tertutup, sehingga jumlah aljabar tegangan dan memperhatikan referensi plus dan minus akan kita dapati sama dengan 0, di mana min V1 tambah V2 dikurang V3 sama dengan 0. Selanjutnya kita beralih ke contoh soal. Carilah nilai tegangan V1 pada gambar berikut. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, kita masukkan pada rumus yang sebelumnya telah dibahas, yaitu V1 ditambah 10 ditambah 2 dikurang 15 sama dengan 0, maka V1 sama dengan 3 volt. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu resistor dalam hubungan seri dan paralel. Pada praktiknya, suatu rangkaian yang terdiri dari kombinasi resistor yang rumit dapat diganti dengan sebuah resistor ekivalen. Secara umum, sebuah rangkaian dapat digolongkan menjadi hubungan seri dan paralel. Pada hubungan seri, jika salah satu terminal dari dua elemen tersambung, akibatnya arus yang lewat akan sama besar. Sedangkan pada hubungan paralel, jika semua terminal terhubung dengan elemen lain dan akibatnya tegangan diantaranya akan sama. Contoh soal, carilah nilai resistor ekivalen untuk rangkaian seri pada gambar 2.8a dan hubungan paralel pada gambar 2.8b jika nilai R1 sama dengan 1 ohm, R2 sama dengan 2 ohm, R3 sama dengan 4 ohm. Nah, dapat kita lihat pada gambar, yaitu bagian kiri merupakan gambar dari hubungan seri, dan pada gambar di bagian kanan merupakan hubungan paralel. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama untuk hubungan seri, rumusnya yaitu R1 ditambah R2 ditambah R3. Sehingga jika dimasukkan ke dalam rumus dengan nilai yang telah diketahui pada soal, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan hasilnya 7 ohm. Selanjutnya untuk hubungan paralel, seper resistor ekivalen sama dengan seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3, maka jika kita masukkan nilai dari yang diketahui pada soal, yaitu 1/1 ditambah 1/2 ditambah 1/4 sehingga hasilnya adalah 7/4 ohm, atau jika disederhanakan yaitu 4/7 ohm. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan yang ketiga, yaitu pembagian tegangan dan arus. Pembagian tegangan dan arus merupakan metode yang dapat memangkas langkah-langkah yang harus diambil dalam menganalisis suatu rangkaian listrik. Pembagian tegangan digunakan untuk menyatakan tegangan pada satu dari beberapa resistor seri dalam bentuk tegangan kombinasinya.
Nah, berikut merupakan prinsip pembagian tegangan. Nah, pada gambar diperoleh V sama dengan V1 ditambah V2 sama dengan I kali R1 ditambah I kali R2 sama dengan I dikali R1 ditambah R2. I sama dengan V per R1 ditambah R2, jadi F2 sama dengan I dikali R2 sama dengan V per R1 ditambah R2 dikali R2, atau V2 sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali V. Dan V1 sama dengan R1 per R1 ditambah R2 dikali dengan V. Nah, sebagai kesimpulan dari materi hukum eksperimental, yaitu yang pertama, hukum Ohm menyatakan bahwa tegangan pada sebuah resistor linear berbanding lurus terhadap arus yang melewatinya. Yang kedua, hukum arus KCL menyatakan bahwa jumlah aljabar dari arus yang masuk ke suatu node sama dengan 0. Yang ketiga, hukum tegangan Kirchhoff atau KVL menyatakan bahwa jumlah aljabar dari tegangan pada suatu lintasan tertutup atau loop di dalam suatu rangkaian sama dengan 0. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya. Semoga mudah dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.